Udah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, para guru, para wali santri, juga pendengar Radio Dakta Bekasi, Radio RDI Malang, dan juga jamaah Masjid Al-Ihsan Jakarta Permai Bekasi, dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah SWT. Ya, kita hari ini masuk hari yang ke-26. Insya Allah maksudnya hari ke-26 di bulan Ramadan ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita tentang pentingnya ya orang tua memahamkan kepada anak ya, tentang sejarah keagungan peradaban Islam. Kita kemarin sudah membahas tentang prestasi-prestasi besar ya dalam peradaban Islam, baik di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin, di masa Bani Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Dan alhamdulillah, ingat ya, hati-hati sekali dalam cara mengajarkan sejarah ini. Sejarah ini panjang sekali, bayangkan ya 1000 tahun lebih gitu kan, disampaikan hanya dalam waktu misalnya 1 semester ya, 2 SKS atau 3 SKS. Tentu tidak mungkin ya semuanya itu akan disampaikan. Jadi sejarah itu bukan menyampaikan fakta ya, tapi sejarah itu adalah menyampaikan nilai. Itu yang paling penting. Makanya Al-Quran itu ya menceritakan sejarah itu bukan menceritakan sederetan fakta-fakta untuk dihafalkan, karena itu peristiwa masa lalu ya, yang itu kita ambil adalah ibrahnya, hikmahnya ya. Kita sekarang ini tujuan hidup kita untuk beribadah pada Allah, untuk kita jadi orang baik gitu loh. Jadi fungsi sejarah itu dalam bidang pendidikan adalah mendorong ya bagaimana seorang itu menjadi orang yang baik, orang yang mampu untuk hidup ya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah itu. Nah, kita mau melahirkan satu generasi yang gemilang gitu kan, satu generasi 2045, generasi yang hebat insya Allah nanti. Maka materi ajar yang penting adalah materi sejarah yang benar, yang Pak Najir kemarin katakan ya, kalau orang tidak tahu sejarah nanti dimakan oleh sejarah itu. Dan kita sampai di titik ini ya, itu nggak bisa dilepaskan dari sejarah. Karena apa yang sudah kita lewati itu adalah sejarah. Jadi sejarah itu seperti kalau kita naik mobil ya, ibarat kaca spion itu ya. Jadi kalau kita mau maju ke depan ya kita harus melihat ke belakang. Salah kita melihat ke belakang, salah kita menentukan arah ke depan itu. Maka penting di situ gitu kan. Jadi kenapa dalam sejarah misalnya kan, dalam pelajaran sejarah ya, saya selalu mengkritisi mengapa sejarah manusia itu dibelokkan ke sejarah monyet. Ya, sejarah kita ini bukan sejarah monyet, bukan sejarah dinosaurus, bukan sejarah fosil-fosil itu. Kita ini Bani Adam. Itu yang diterangkan Prof. Naqib Alatas dalam buku penting beliau. Ya, On Justice and the Nature of Man, itu terbit tahun 2015. Ya, sampai sekarang itu buku terakhir ya, sampai sekarang ini Prof. Alatas saya dengar sedang menyiapkan buku baru lagi, tapi buku terakhir beliau adalah yang berjudul On Justice and the Nature of Man. Prof. Alatas mengingatkan bahwa jarak kita dengan Nabi Adam itu kira-kira 7.000 sampai 8.000 tahun. Dan kita ini Bani Adam, dan Adam alaihissalam ini makhluk baru yang bukan merupakan hasil evolusi dari kera atau bagian kelanjutan dari kehidupan kera, bukan. Kera dari dulu kera ya. Monyet itu dari dulu ya monyet, dan sampai sekarang monyet. Sapi itu sekarang ini, sapi itu spesies sapi sekarang. Surat Al-Baqarah itu kan cerita tentang sapi zaman Bani Israel, ya kan, zaman Nabi Musa dulu. Itu surat Al-Baqarah. Sapi zaman Nabi Musa sampai sekarang ya sama spesiesnya sapi, gitu ya kan. Jadi manusia ini kita punya spesies sendiri. Spesies kita adalah manusia ini, yaitu kita ini Bani Adam. Ya, jadi jangan dibelokkan ke monyet. Ya, kita ada sejarah hidup yang penting. Sejarah hidup kita, ya, kita ini ditugaskan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard.
ya, untuk menjadi khalifatullah di bumi ini. Jadi ada sejarah kita. Makanya kenapa di Al-Quran sejarah Nabi Adam itu diulang-ulang. Ya, dialog Nabi Adam ya dengan iblis itu di beberapa surat diulang-ulang. Itu menunjukkan betapa pentingnya sejarah kita dulu gitu ya, dari nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam itu ya, pertarungan dengan iblis itu, bagaimana iblis dendam gitu kan, iri ya, jealous gitu kan dengan kedudukan Nabi Adam alaihissalam, sehingga iblis lebih memilih membangkang dan kemudian bersumpah iblis akan menyesatkan anak cucu Adam. Maka sampai sekarang ini hidup kita ini ada kaitan dengan sejarah kita dulu. Nah, kalau di pelajaran sejarah nggak dihitung, akhirnya apa yang terjadi gitu kan? Karena sejarah kamu adalah sejarah monyet. Nah, sejarah monyet dulu adalah sejarah survival kan, sejarah supaya bisa cari makan. Sekarang kamu hidup ini yang paling penting kamu bisa cari makan. Pendidikan pun begitu, pembangunan bangsa juga begitu. Ya, jadi jangan heran karena apa yang terjadi di kehidupan ya dalam pembangunan, konsep politik, ekonomi dan sebagainya itu sudah ditulis di buku pelajaran. Dan kita masukkan anak-anak ke situ supaya belajar itu gitu. Ya, itu jadi jangan heran kalau kemudian gitu ya kita loh kok begini hasilnya. Memang begitu. Kurikulumnya seperti itu. Ini pentingnya masalah sejarah itu kan. Jadi sejarah itu sebegitu. Kita dulu diingatkan oleh Allah surat Al-A'raf 172 bahwa kita pernah berjanji di alam arwah, alastu birabbikum qalu bala syahidna, kita bersaksi ketika Allah bertanya pada para arwah termasuk kita semua gitu, apakah aku ini Tuhanmu? Maka kita semua menjawab qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami menjadi saksi gitu. Nah, sekarang ini sekalian di dunia ini kita memperteguh kembali kesaksian kita. Kita mengenal Allah Tuhan kita itu. Ya, kata Raja Ali Haji, ya, barang siapa mengenal Allah maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Ya. Jadi kalau kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah, ya ma'rifatullah, maka pasti kita tidak mau ya menyalahi perintah dan larangan Allah itu. Itu namanya orang yang bertakwa gitu. Kaitannya dengan sejarah. Nah, sekarang dengan Nusantara bagaimana sih? Ini penting sekali. Prof. Alatas mengingatkan ya dalam buku beliau Islam and Secularism, kemudian Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu, dan kemudian buku beliau yang ketiga Historical Fact and Fiction. Prof. Alatas mengingatkan bahwa babak terpenting dari perjalanan sejarah Nusantara ini, babak terpenting ya, dari sekian babak ibaratnya kalau perjalanan sejarah itu, maka babak terpenting itu adalah sejarah masuknya Islam di Nusantara ini. Itu babak terpenting ya, karena sebagai muslim kata Prof. Alatas nggak mungkin ya kita mengajarkan sejarah itu tanpa melibatkan worldview Islam. Jadi kita memahami Nusantara ini apa? Nusantara ini adalah negeri yang Prof. Alatas ya menguraikan ya hampir pasti Rasulullah SAW itu sudah mengenal ya negeri ini itu, karena perdagangan dari dulu ya sebelum era Rasulullah itu ya itu sudah terjadi antara alam Melayu dengan Timur Tengah, terutama perdagangan tentang kapur ya, kapur Barus yang terkenal dari daerah Barus itu untuk produk itu untuk mengawetkan mayat. Makanya kafuro, kafir, cover kan bahasa Inggrisnya tuh cover itu menutup. Kafaro artinya bahasa Arab itu tertutup, ya kan? Jadi makna kafir itu orang yang hatinya tertutup gitu. Ya, makanya kita bilang cover kan, book cover ya, cover buku itu menutup. Itu sudah ada dulu perdagangan itu. Dan ada riwayat yang sangat jelas ya, ada sahabat Rasulullah yang sampai ke Cina, meninggal di Cina. Berarti hampir pasti ya kalau sahabat Nabi itu ke Cina, hampir pasti mampir di negeri kita. Cuma kita juga jangan percaya begitu saja. Ada beberapa tulisan-tulisan yang beredar di internet yang nggak jelas sumbernya, mengatakan bahwa katanya sahabat Nabi Ali karramallahu wajhah itu pernah berdakwah di daerah ini. Itu nggak betul. Catatannya tidak ada itu. Ya, itu tidak ada riwayatnya. Ya. Itu sudah dibantah tulisan itu oleh pakar sejarah ya Dr. Tian Anwar Bakhtiar. Hati-hati kita dalam seolah-olah ada yang menarik langsung kita share saja gitu. Dicek betul. Ya, siapa yang membagikan ini, tulisan siapa? Dia punya otoritas di bidang itu.
Hadirin rahimakumullah. Jadi begitu Pak. Jadi kalau kita lihat dalam babak terpenting dari perjalanan sejarah Nusantara ini adalah masuknya Islam. Karena begitu Islam masuk di sini, Islam itu mencerdaskan. Karena tradisi Islam itu tradisi ilmu, ya. Budaya ilmu yang tinggi itulah yang dibawa oleh para ulama dulu ke negeri kita ini. Ya, makanya kenapa dulu para wali itu ya begitu disegani oleh para raja di sini gitu, karena memang para wali itu orang-orang berilmu tinggi. Ya, kualitasnya Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, ya Sunan Bonang, Sunan Kudus, ya dan para ulama yang lain Nusantara ini adalah orang-orang hebat. Mereka ini orang-orang berilmu tinggi yang sudah niat memang datang ke negeri kita ini gitu ya untuk mengislamkan negeri ini. Kan Rasulullah pesannya dalam Haji Wada begitu pada para sahabat. Ya, fal yuballigh asyahid ya al-ghaib kata Rasulullah. Hendaklah kalian yang hadir di sini ya, asyahid yang menyaksikan Rasulullah berpidato itu di Haji Wada itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka sahabat Nabi itu setelah Rasulullah wafat ya mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia. Termasuk ke negeri kita ini ada sekali. Ya, makanya negeri kita ini itu negeri yang prestasi dakwahnya sangat fantastis. Ini negeri yang jauh sekali dari Timur Tengah. Ya, negeri ini dulunya 100% ya bukan muslim. 100% bukan muslim. Negeri ini begitu luas, begitu beragam, ya kan? Terpencar-pencar ke berbagai pulau. Coba bayangkan prestasi dakwah yang luar biasa ya dari para ulama kita dulu, para dai kita ya, para pejuang-pejuang ya, yang datang dari Timur Tengah itu ke sini ya, mereka meninggalkan keluarga mereka, mereka meninggalkan negeri mereka, mereka meninggalkan harta benda mereka bahkan gitu ya. Mereka ke sini dengan niat menyebarkan Islam. Dan hasilnya luar biasa. Ya, negeri yang 100% asalnya bukan muslim ini gitu ya. Kemudian sekarang menjadi negeri yang hampir 100% muslim. Bahkan menjadi negeri ya yang penduduk muslimnya terbesar di dunia. Ini ya, dakwah ini dilakukan dengan damai. Dakwah ini dilakukan dengan tanpa menggunakan kekerasan, tanpa bantuan tentara. Coba, betul-betul dakwah. Di negeri kita ini dulu di sana ada dua kerajaan besar, kerajaan Sriwijaya yang Buddha, kerajaan Majapahit yang Hindu. Bagaimana dua kerajaan ini kemudian gitu ya berganti ya menjadi kerajaan-kerajaan Islam tanpa pertumpahan darah, ya tanpa pengusiran, tanpa pembantaian. Ya, kalau dilihat sekarang misalnya umat Islam di Andalusia itu habis kenapa? Memang dibantai, dihabisi. Yang nggak mau berganti agama dibunuh, ya suruh pergi dari Spanyol itu. Ya, tapi lihat di sini di Palembang ya ada kerajaan Buddha terbesar, kerajaan Sriwijaya. Tidak pernah ada riwayat pembantaian orang Buddha, tidak ada pengusiran orang Buddha, tidak ada pemaksaan orang Buddha masuk Islam. Bagaimana kerajaan terbesarnya itu hilang ya, tidak berbekas ya, kemudian masyarakat di situ menjadi muslim. Gimana coba dakwah yang luar biasa dari para ulama pada waktu itu ya. Bagaimana kerajaan Majapahit ya, yang besar itu kemudian digantikan oleh kerajaan Demak ya kan? Kerajaan Islam Demak, dan itu Raden Patah. Ini Wali Songo itu cerdas sekali kan, mengangkat Raja Demak itu yang masih merupakan keturunan Raja Majapahit. Bukan salah satu di antara wali itu yang menjadi raja. Ya. Dan Raden Patah itu adalah murid atau santrinya Sunan Ampel. Ya, kita bisa memandang kan di situ bagaimana anak raja gitu ya, nyantri di tempatnya wali, kuliah di tempatnya Wali Songo. Di situ tuh kedudukannya terhormat itu. Ya, maka insya Allah salah satu mata kuliah wajib di At-Taqwa College ini itu nanti ya insya Allah harusnya sebelum corona kemarin kita sudah jadwalkan gitu ya. Ada kuliah khusus tentang Wali Songo gitu ya,
dengan Dr. Muhammad Isa Ansori yang memang menulis disertasi doktornya tentang Wali Songo, ya, tentang pendidikan akidah Sunan Bonang. Dan bahkan para mahasiswa itu sudah kita jadwal pergi ke Cirebon, gitu ya. Di sana ada budayawan ahli Wali Songo juga yang pernah datang ke pesantren At-Taqwa sini juga, gitu ya, untuk biasa memberikan ini para santri kita tentang, jadi pemahaman tentang dakwah Wali Songo itu langsung, gitu ya, ke tempatnya oleh orang-orang yang ahli, gitu ya, yang memang ilmiah, gitu. Dan para santri kita di At-Taqwa ini begitu masuk, ya, tingkat SMP, Pesantren Shaulun Al-Islami tahun kedua, itu mereka kita kirim ke Jawa Timur selama sebulan untuk mengaji beberapa kitab kuning, dan juga baliknya mereka itu seminggu, ya, rihlah sejarah, ya, terutama mereka nanti menapak tilasi dan langsung mendalami, ya, menghayati di lapangan itu, ya, sejarah perkembangan Islam mulai dari Diponegoro, mulai dari biasanya dari Sunan Ampel di Jawa Timur, nanti ke Solo, ya, ke Jogja, sampai terakhir di Cirebon. Itu pelajaran sejarah kita tempatkan sebagai hal yang sangat penting, ya, di Pondok Pesantren At-Taqwa ini sampai ke At-Taqwa College, karena memang ini pelajaran yang sangat penting untuk membentuk kepribadian. Itu yang kata Pak Nasir kemarin itu kan, salah memahami sejarah, hati-hati itu. Ya, anak-anak Islam ini bukan tambah bangga dengan Islam. Itu kata Muhammad Asad, ya, Leopold Weiss. Ya, putus sejarahnya kalau mau membunuh satu peradaban. Ya, kalau kita mau membunuh satu generasi Muslim gampang kan, ya kan? Supaya generasi Muslim ini tidak bangkit, ya, beri mereka pelajaran sejarah yang salah. Akhirnya mereka apa? Mereka minder sebagai Muslim, mereka malu sebagai Muslim, nggak bangga sebagai Muslim. Jadi anak-anak kita di sini nggak ngerti bahwa kalau kita tanya, ya, maaf, misalnya kita tanya siapa sih yang menyatukan Nusantara, gitu, nggak tergambar bahwa yang berjasa besar menyatukan Nusantara ini sekarang itu adalah para ulama kita. Disatukan dengan apa sih Nusantara sekarang? Dengan agama Islam. Yang kedua dengan bahasa Melayu. Maka Prof. Alatas mengingatkan, jaga ini bahasa Melayu ini. Dulu ulama kita menyatukan Nusantara, mengembangkan dakwah Islam ini dengan bahasa Melayu ini, ya, dengan Arab Melayu itu. Maka kami anak-anak di sini kami perkenalkan, sejak SD sudah kami kenalkan. Mulai belajarlah kitab Arab Melayu itu supaya mengenal ini loh dulu, ya kan? Ulama-ulama di sini itu mengajar Islam dengan bahasa Melayu ini. Orang Malaysia bilang itu huruf Jawi, bayangkan. Saya sebagai orang Jawa di Malaysia itu merasa terhormat. Anak saya waktu dulu sempat saya 2 tahun tinggal di Kuala Lumpur, tahun 2003 sampai 2005. Anak saya itu 2 orang sekolah kalau pagi di SD SIK, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Ya, nah pulang dari sekolah SIK itu siang kami antar ke masjid wilayah Kuala Lumpur. Siang itu dia sekolah Jawi namanya. Ya, dia di masjid wilayah Kuala Lumpur itu 2 orang anak saya waktu itu, ya, itu sudah belajar Arab Melayu, Arab Jawi itu. Nah, di Malaysia termasuk hal yang diharuskan orang-orang Melayu di sana, gitu ya, harus belajar karena ini khazanah Islam. Ya, ini khazanah ulama kita. Jadi anak-anak kita harus kenal, gitu, bahwa yang berjasa besar, ya, mempersatukan Nusantara ini adalah Islam, ulama-ulama kita. Jadi jangan nanti mereka diajari di sekolah-sekolah, jangan sampai mereka terpengaruh bahwa yang menyatukan Nusantara ini bukan Islam. Justru Islam itulah yang memecah belah. Kan ini yang tadi terjadi orang. Begitu dia nanti sudah dewasa, ya, dia menganggap bahwa kalau kamu menjalankan Islam di negeri ini, gitu, itu berarti kamu sektarian, kamu tidak nasionalis. Ini yang ditulis oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar tahun 60-an, ya, tahun 60 berapa Buya Hamka menulis tafsir tahun 62. Ya. Buya Hamka sudah mengingatkan ketika menafsirkan surat Al-Maidah 54 dan seterusnya itu, ya, mengingatkan bahwa, ya, cara orientalis, ya, dan misionaris itu merusak umat Islam ini adalah dengan mengajarkan sejarah yang salah. Salah satunya adalah
usaha untuk memisahkan antara Islam dengan nasionalisme itu. Ya, jadi kalau orang itu nasionalis, dia tidak Islam. Kalau dia Islam, dia tidak nasionalis. Dulu nggak begitu sekalian. Karena dulu ya negeri kita ini gitu ya, ketika melawan penjajahan gitu ya, kita merdeka itu, memang pilihannya waktu itu kita merdeka dari penjajah dan kita membentuk negeri kita, negeri Indonesia ini adalah ijma para ulama. Makanya fatwa Ki Hasyim Asy'ari ya tahun 45 itu fatwanya isinya 3 ya. Satu apa? Ya, wajib hukumnya mempertahankan kemerdekaan kita ini. Dan bagi orang muslim yang berada dalam jarak safar dari kota Surabaya, dari sekitar 90 kilo dari kota Surabaya, hukumnya fardu ain mempertahankan kemerdekaan. Itu fatwa Ki Haji Hasyim Asy'ari yang waktu itu kedudukan beliau sebagai Rais Am ya, Nahdlatul Ulama dan juga sebagai ketua Majelis Syuro Masyumi. Majelis Syuro Masyumi, Majelis Syuro ya, Masyumi itu adalah gabungan beberapa organisasi Islam. Wakilnya adalah Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah. Jadi fatwanya Hasyim Asy'ari itu pertama adalah wajib mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Kalau bicara apakah negara Indonesia waktu itu nasionalis? Iya nasionalis dalam pengertian kita satu wilayah ini. Negeri ini terbentuk sebagai bagian dari upaya perlawanan kepada penjajah. Itu disepakati para ulama kita. Nggak ada yang waktu itu menolak untuk merdeka gitu. Nggak ada. Memang peluang waktu itu kita merdeka dulu, gitu kan. Nah disitulah berjuang para tokoh kita bahwa negara Indonesia merdeka nanti negara yang berdasarkan Islam. Ditentang oleh yang sekuler, oleh yang kebatinan, oleh yang bukan muslim. Ditentang, terjadi perdebatan. Tokoh-tokoh Islam kita bijak. Oke lah kita kompromi sekarang ini. Ya, negeri kita ini jangan pecah. Ya, terus berdakwah. Sampai sekarang ini perjalanannya. Ya, itu yang Pak Nasir lakukan ketika pidato di Konstituante tahun 57. Tetap memperjuangkan Islam dengan jelas. Beliau silakan baca pidato Pak Nasir, itu luar biasa pidatonya. Mengkritik ya tentang sekularisme. Bahaya kalau bangsa kita ini menganut sekularisme. Tapi pidato Pak Nasir kan nggak diterima oleh orang-orang sekuler. Ya beliau tidak berhenti, terus berdakwah. Generasi kita sekarang yang melanjutkan. Nanti generasi berikutnya, karena orang yang sekuler itu pasti tidak akan bahagia. Ya, jadi sekarang ini tugas kita menunjukkan bahwa Islam itulah, ya bukan hanya bicara, kita harus menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tunjukkan Islam itu gitu ya, wujud rahmatan lil alamin Islam itu dalam berbagai aspek kehidupan, dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam kesehatan, ya dalam bidang ya terutama nih para santri, mahasiswa Taqwa College itu. Tunjukkan bahwa memang Islam itu betul-betul membawa kebaikan bagi diri kita, ya, karena ajaran Rasulullah SAW itu memang untuk menjadi rahmat. Kalau ajaran Islam diterapkan, ya pasti umat Islam itu unggul gitu loh. Itu sudah pasti itu, karena itu dijanjikan oleh Rasulullah. Ya, itu sudah sunatullah, jalan kebangkitan itu. Nah, jadi alhamdulillah ya, kembali ke sejarah tadi itu. Ya. Jadi anak-anak kita harus yakinkan bahwa Islam itu telah membangun satu peradaban tinggi Pak di Nusantara ini. Apa peradaban? Kalau orang anak-anak nanya, apa Pak peninggalan Islam di Nusantara itu? Ilmu Pak. Bahasa Melayu ini penting ya. Jangan sampai ini dirusak terus. Sekarang sudah dirusak. Ya, dilakukan proses namanya de-Islamization of language. De-Islamisasi bahasa. Maka kita harus lahirkan ya ke depan ini banyak pakar-pakar bahasa Indonesia. Ya, yang berjuang mempertahankan bahasa ini gitu ya, supaya bahasa ini ya itu tidak dirusak gitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu penting, tapi world view-nya ya orang-orang ini harus kembali kepada niat para ulama kita dulu ya, mengangkat bahasa Melayu yang kecil ya di daerah Sumatera ini, kemudian berhasil diperluas gitu kan jangkauannya menjadi bahasa pengantar di Kepulauan Nusantara ini. Itu jasa para ulama kita, jasa para pedagang-pedagang kita dulu. Nah itu ya, jadi sekarang keagungan peradaban Islam itu apa kalau ditanya gitu. Keagungan kita peradaban ilmu, peradaban akhlak.
Karena Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa itu liutamima makarimal akhlak. Jadi prestasi peradaban Islam yang terpenting adalah membangun manusia-manusia berakhlakul karimah. Itu. Dan kita Islam bisa tersebar di negeri kita ini sekalian. Itu karena itu. Orang-orang Muslim itu komit, ya, pegang janji. Saya satu contoh kecil aja ya. Waktu saya ke Bali beberapa kali gitu ya, saya 2-3 kali saya ke Kelungkung. Di situ ada kampung Islam. Jadi di situ itu daerah kampung Islam itu ada pengecualian kalau nyepi gitu ya. Di situ bisa orang Muslim tetap menjalankan aktivitasnya. Beda dengan yang di daerah Denpasar dan sebagainya. Jadi kenapa saya tanya kok bisa orang Muslim mendapatkan hak istimewa di sini itu? Karena ini dulu gitu ya, konon gitu ya, ada pasukan dari Makassar gitu ya. Itu yang membantu kerajaan Bali ini, ya, kerajaan Hindu itu. Dan mereka komit. Itu salah satunya, orang Muslim itu pegang janji. Jadi orang bukan Islam akhirnya salut dengan orang Muslim. Mereka orang-orang yang memegang setia dengan janjinya itu. Ya. Jadi ini saya berharap juga kita tetap ya, terutama sahabat-sahabat kita yang di politik sekarang ini sedang berjuang ya, secara politik kita berharap ya politisi-politisi kita tetap ya memegang janji itu. Janji itu penting. Ya, jangan sampai janji itu diingkari. Sebab itu yang Rasulullah beliau disebut dengan siddiq gitu, jujur. Yaitu kunci kebaikan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Dan itu jadi peradaban Islam Nusantara itu peradaban akhlak, ya, peradaban yang mulia. Wujudnya di mana? Wujudnya yang paling penting ada pada sosok-sosok orang Muslim itu. Jadi orang akan hilang ya respeknya kepada Islam kalau kaum muslimin sendiri, apalagi tokoh-tokohnya, apalagi ulamanya gitu, itu tidak menunjukkan ya sosok yang representatif gitu ya. Sebagai perwujudan ajaran Islam yang mulia itu. Maka Rasulullah SAW itu dipuji bukan karena Rasulullah itu pandai pidato kan gitu, ya kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu Muhammad itu punya akhlak yang mulia. Kana khuluquhu Al-Qur'an, kata Aisyah radhiyallahu anha. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an itu gitu ya. Itu selain kita baca dari bulan Ramadan, ya, nanti malam insya Allah di Taqwa ini kita ada khataman Al-Quran, ya, kemudian selain dibaca gitu ya, kemudian difahami maknanya, ya, yang lebih penting itu Al-Quran itu memang diamalkan dalam pribadi kita, baru kemudian diamalkan dalam masyarakat gitu, ya. Sebab kalau Al-Quran itu menyatu dalam diri kita, pasti kita hebat. Coba satu ayat saja, Al-Anfal 65, ya, bagaimana Al-Quran memerintahkan agar orang Muslim itu kualitasnya harus 10 kali lipatnya orang kafir. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, kamu umat terbaik. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Gitu. Dan itu yang terjadi. Kalau kita lihat kualitas sejarah ulama-ulama kita dulu itu ya, Syekh Yusuf Maqosari, lihat kan dari Makassar ya. Beliau itu ulama besar ya, beliau pejuang ya, beliau juga ahli perang. Ya, beliau ahli perang ya, nulis kitab juga, beliau ulama gitu ya. Dan beliau seorang yang sangat zuhud. Ya. Ditangkap Belanda, dibuang ke Sri Lanka, menyebarkan Islam di Sri Lanka, dibuang ke Afrika Selatan, menyebarkan Islam di Afrika Selatan gitu. Ya, itu saya Yusuf Maqosari. Lihat bagaimana Kiai Mojo. Saya pernah ziarah ke makam Kiai Mojo di mana itu, Manado sana. Ada kampungnya itu kan, namanya Jaton, Jawa Tondano, ada kampung Jaton. Pernah saya tulis dulu di koran dulu saya kerja di koran Berita Buana. Ya, itu saya tulis tentang kampung Jaton. Itu kampungnya Kiai Mojo itu, ya kan? Pembantu dekatnya Pangeran Diponegoro. Beliau dibuang ke sana, tetap di situ menyebarkan Islam.
Saya keliling saya pernah ke Timur Timur, ke NTT gitu ya, ke Bali, di pelosok-pelosok itu saya kagum. Kok ada dulu ya di daerah pelosok-pelosok itu, di NTT ya, di Timur Timur, di Bali itu ada makam-makam Habib loh. Ya, ada makam Habib ini nggak tahu namanya siapa itu. Saya bayangkan dulu, hebat sekali ya para ulama dulu itu. Mereka itu sudah betul-betul sudah nggak terfikir dunia ini, hanya berpikir bagaimana hidupnya itu pasrah kepada Allah, menyebarkan agama Allah ini. Ya, antum ya kalau pergi ke Sidogiri, pesantren Sidogiri di Pasuruan, itu masuk dari jalan raya Pasuruan itu ya, itu masuk ke dalam itu cukup jauh, berapa belas kilo gitu. Tapi yang saya pesantren itu berdiri 300 tahun yang lalu. Ya, daerah itu ketika didirikan pesantren itu hutan belantara. Kalau nggak salah pendirinya Syekh Sulaiman itu dibekali tanah oleh Sunan Giri kalau saya ingat, itu untuk mencari ya lokasi di mana ya tanah ini. Di 300 tahun yang lalu ya Syekh Sulaiman itu membangun pesantren, bayangkan di tengah hutan. Sekarang ini pesantren itu menjadi pesantren besar. Ya, itu dulu seperti itu. Jadi apa namanya ya, bukan sembarangan. Maka saya tidak sependapat cara mengajarkan sejarah dan di tingkat SMP itu ada begini ya, sebab-sebab kekalahan para pahlawan kita dalam melawan penjajah ya. Cara mengajarkan sejarah itu bukan nilai yang diajarkan. Akhirnya bosan anak-anak, suruh ngafal ini tahun berapa itu. Bukan, itu nggak penting, historiografi penting, tapi lebih penting nilainya. Masa anak-anak diajari sejarah kekalahan? Saya pernah, maaf ya, ada seorang tokoh Muslim gitu berpidato dalam satu acara halal bihalal. Ya, dalam satu waktu itu halal bihalal satu partai politik. Beliau ngasih sambutan gitu kan, bahwa kita kalah ini, tahun 45 kalah, tahun ini kalah, terus terakhir kalah juga, pemilu kalah, pilpres kalah. Saya waktu menyampaikan tausiah di acara halal bihalal itu saya sampaikan begini, cara ngajar begini menurut saya ya, bahwa itu saya khawatir kalau anak muda kita dengar itu nggak menarik Pak. Karena anak-anak kita itu nonton filmnya itu, nonton film yang menang, Power Rangers gitu ya. Jadi yang ditonton itu film yang jagoan, menangan terus gitu ya. Terus diajari sejarah pahlawan kita, ini kalah. Kita kalau lihat nilainya bukan Diponegoro itu kalah, Diponegoro itu ditipu. Ya, ajarkan bagaimana pengorbanannya. Kalau kita ke Gua Selarong, saya pernah sekali ke Gua Selarong. Kita mau nangis rasanya. Lihat keagungan Pangeran Diponegoro itu, Raja Jawa gitu ya. Maka namanya, gelar beliau kan Sultan Abdul Hamid ya. Sayyidin Panotogomo gitu ya. Khalifatullah fil ard. Itu ada di Gua Selarong, itu ada tahtanya dari batu, tahtanya Pangeran Diponegoro. Ada 2 goa itu, goa laki-laki, goa perempuan. Istri Pangeran Diponegoro ikut di situ. Hari raja itu tidur di goa melawan penjajah. Itu luar biasa di sana. Ya, jadi jangan dilihat Diponegoro kalah, Imam Bonjol kalah, ini kalah. Nggak begitu cara ngajar itu. Dan lebih penting lagi, ajarkan tentang sejarah keagungan peradaban Islam itu, sejarah keagungan ilmu. Para ulama kita bukan mengembangkan batu, bukan mengembangkan peradaban batu. Yang dikembangkan peradaban ilmu, peradaban buku. Para ulama kita ini meninggalkan ribuan kitab. Syekh Nawawi Al-Bantani, ya kan, Syekh Nuruddin Araniri, Hamzah Al-Fansuri, Syekh Arsyad Al-Banjari. Coba ulama-ulama kita itu, sampai ulama di Nusantara itu ya, nulis ribuan kitab, ada yang dalam bahasa Arab, ada yang dalam Arab Melayu. Nah begitu anak kita diputus dari sejarah ini ya, khazanah ulama Nusantara ini nggak kenal, akhirnya anak kita nggak ngerti apa sekarang saja, apa sih kalau saya ada di sini itu dari mana, saya melanjutkan perjuangan siapa. Muhammad Natsir nggak tahu, Hamka nggak tahu, Kiai Hasyim Asy'ari nggak kenal, Kiai Ahmad Dahlan tidak kenal. Ya, kalau di Jakarta ini nggak kenal, saya nggak ngerti sekarang anak-anak Muslim di Jakarta itu diajarkan nggak sejarah ya kepahlawanan para ulama-ulama Betawi itu. Ya.
bagaimana kehebatan Guru Mughni, Guru Marzuki, Guru Mansur menjaga akidah umat, ya. Habib Kuitang itu bagaimana mengajarkan Islam. Belanda memegang politik, ekonomi, penjajah itu. Tapi mereka gak bisa memurtadkan orang muslim. Karena ulama-ulama kita menjaga itu. Nah ini, jadi negeri kita ini luar biasa. Ya, kita selalu harus berdoa terus, ya, mengingat jasa para ulama kita, kemudian mengenang sejarah keagungan peradaban Islam Nusantara. Jadi kalau kita sekarang bercita-cita gitu ya, mewujudkan peradaban Islam di Nusantara ini, harus tahu sejarah, bahwa sejarah Islam di Nusantara itu sejarah yang agung. Apa agungnya itu? Karena ulama kita dulu membangun peradaban ilmu, budaya ilmu. Lihat, bandingkan deh dengan peradaban lain di Nusantara. Berapa ribu kitab yang mereka hasilkan, ya, berapa ribu buku mereka hasilkan. Peradaban Islam, peradaban ilmu. Kan gampang tadi kan, supaya anak kita nggak kenal, putus saja sejarahnya. Dibelokkan kemudian dia kenal segala macam, tokoh-tokoh dari barat kenal, tokoh ini kenal, tapi ulamanya sendiri dia tidak kenal. Ya, nah itu contoh. Jadi ini penting ya, untuk kita mengenal dulu, ya, nanti baru ya kita pelan-pelan gitu kan, terus menerus ya kan, mengembangkan itu, ya, mengaktualkan ya ajaran-ajaran para ulama kita untuk kita sesuaikan dengan tantangan zaman sekarang ini. Karena Islam itu ajarannya abadi. Ada yang thawabit, ada nilai-nilai yang tetap. Ya, ajaran hormat pada orang tua, menghormati tetangga, menghormati sama manusia, bahkan menyayangi binatang, menyayangi alam sekitar. Ya. Itu kalau orang muslim yang baik gak mungkin buang sampah sembarangan. Ya, gak mungkin mau ngambil hak orang lain. Gitu ya. Maka kata Raja Ali Haji kan dalam Quran 12 apa? Ya, jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuan dia. Nah gitu. Ya, jadi demikian ya, ini waktunya kita sudah masuk, insya Allah nanti malam-malam ke-27 ya, peluang besar untuk kita 2 hari lagi, peluang besar meraih Lailatul Qadar. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua ibadahnya diterima oleh Allah, ya, dilipat gandakan pahalanya, pahala kita semua, ya, supaya itu memberat-beratkan ya timbangan amal baik kita di akhirat nanti. Dan juga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah di bulan Ramadan ini, ya, dan juga mohon doa semua ya, mudah-mudahan musibah corona ini segera diangkat oleh Allah SWT ya. Kita banyak doa saja, Pak. Banyak doa. Saya tahu bahwa sekarang berita-berita corona ini begitu masifnya di berbagai grup ya, macam-macam, fokus kita doa. Ya, tetap ya, kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, kita sampaikan dengan santun, kita sampaikan dengan cara-cara amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama kita dahulu. Demikian ya, mohon maaf kalau ada kekurangan ya, ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.